Malam di Baghdad begitu hening. Di pojok sebuah masjid kecil, seorang lelaki bersorban sederhana duduk bersimpuh di atas tikar yang mulai usang. Ia adalah Abu Nawas, si penyair jenaka yang terkenal cerdas, tapi malam itu wajahnya jauh dari tawa. Kedua matanya tertunduk. Suaranya bergetar ketika ia mulai berbicara kepada Tuhannya. Ya Allah, Engkau tahu siapa aku. Aku bukan hamba yang banyak amal, bukan orang yang rajin ibadah, dan bukan pula yang pantas Engkau banggakan. Ia menatap ke langit yang gelap. Ya Allah, setiap kali aku ingat dosa-dosaku, aku malu. Tapi setiap kali aku ingat rahmat-Mu, aku berani berharap lagi. Abu Nawas menarik napas panjang lalu berkata dengan nada lembut tapi penuh makna. Ya Allah, aku tahu aku tidak layak masuk surga. Aku tidak punya bekal amal untuk itu. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan sanggup berada di neraka-Mu walau sedetik pun. Ia menunduk makin dalam, meneteskan air mata yang jatuh ke lantai masjid. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang banyak dosa, tapi aku tidak pernah berhenti percaya pada ampunan-Mu. Aku tahu Engkau Maha Adil, tapi aku juga tahu Engkau Maha Penyayang. Maka, aku datang bukan untuk menuntut surga, tapi memohon kasih-Mu. Abu Nawas tersenyum getir, seakan berbicara pada sahabat lama. Ya Allah, jika Engkau memasukkanku ke surga, aku malu karena aku tak layak. Tapi jika Engkau masukkan aku ke neraka, aku takut karena aku tak kuat. Maka di manakah tempat bagi hamba seperti aku ini, ya Allah? Musik lembut mulai naik, memberi nuansa haru yang mendalam. Ya Allah, lanjutnya, aku datang kepadamu dengan tangan kosong. Tak ada amal besar yang bisa kubanggakan. Tapi aku datang membawa keyakinan bahwa Engkau tak pernah menolak siapapun yang datang dengan hati yang hancur. Ia terdiam sejenak, lalu dengan nada yang hampir seperti tangisan ia berkata, Ya Allah, jika Engkau hukum aku karena dosa, maka Engkau benar. Tapi jika Engkau ampuni aku, maka Engkau tetap benar karena Engkau Maha Pengampun. Abu Nawas lalu menatap langit lagi, dengan mata yang mulai basah. Engkau tahu ya Allah, hamba-Mu ini sering lalai. Tapi anehnya, meski aku sering lupa padamu, Engkau tak pernah lupa padaku. Engkau tetap memberi napas, memberi makan, memberi waktu, dan memberi harapan. Maka bagaimana aku bisa berhenti berharap padamu? Ia kemudian melanjutkan, Ya Allah, jika rahmat-Mu hanya untuk orang saleh, lalu di mana tempat orang-orang sepertiku? Tapi aku yakin Engkau punya kasih yang cukup untuk kami yang berdosa, agar kami pun masih punya harapan di pintu-Mu. Abu Nawas terdiam lama, lalu menutup doanya dengan kalimat yang membuat hati bergetar. Ya Allah, aku tidak layak di surga-Mu, tapi aku tak sanggup di neraka-Mu. Maka perlakukanlah aku sesuai kasih-Mu, bukan sesuai amal-amalku. Lalu ia sujud lama, sangat lama. Dan malam itu seakan seluruh langit ikut mendengarkan. Di alam tak terlihat, para malaikat mencatat dengan lembut, sementara satu di antara mereka berbisik, Lihatlah saudaraku, doa seorang hamba yang datang tanpa kebanggaan, tapi dengan hati yang hancur. Justru itulah yang paling tinggi nilainya di sisi Tuhan. Ketika fajar menyingsing, Abu Nawas bangun dengan wajah tenang. Ia tersenyum kecil, berkata pelan, Terima kasih, ya Allah, aku tahu Engkau mendengar. Bahkan ketika aku terlalu malu untuk berharap, Engkau tidak menolakku meski aku bukan siapa-siapa. Ia lalu